Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tuhan Yang Maha Kuasa, pada kesempatan hari ini kita semua masih diberikan nikmat sehat sehingga dapat kembali melaksanakan kegiatan proses pembelajaran. Baik anak-anak, sebelum kita memulai aktivitas pembelajaran kali ini, sebaiknya kita mengawali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pertemuan hari ini, tepatnya di kelas 4, dan di pelajaran keempat kita akan mempelajari materi tentang pencaksilat atau bela diri. Baik anak-anak, dimana kita mengetahui tujuan pembelajaran dalam materi pencaksilat, yaitu memahami gerak dasar, sikap tegap, sikap kuda-kuda, sikap pasang, dan pola langkah pencaksilat. Yang kedua, dapat melakukan gerak dasar, sikap tegap, sikap kuda-kuda, sikap pasang, pola langkah dalam pencaksilat. Oke, di sini anak-anak bisa perhatikan materi yang sudah Bapak berikan. Anak-anak bisa perhatikan materi yang sudah Bapak berikan dan dengarkan apa yang Bapak sampaikan. Oke, di sini ada peta konsep. Peta konsep di mana mengarahkan anak-anak dalam mempelajari materi pencaksilat. Oke, di mana materi yang pertama yaitu mengenal sikap tegap. Yang kedua, sikap kuda-kuda. Yang ketiga, sikap pasang. Dan yang keempat, pola langkah. Oke. Dari keempat materi ini merupakan contoh gerak dasar non-lokomotor dan lokomotor. Oke. Di mana juga terdapat kata kunci. Yang pertama pencaksilat, yang kedua sikap tegap, yang ketiga kuda-kuda, yang keempat sikap pasang dan pola langkah. Di slide berikutnya kita mengenal itu apa pencaksilat. Anak dapat perhatikan gambar. Pencaksilat merupakan olahraga asli Indonesia. Pencaksilat merupakan olahraga yang mengandung unsur seni melalui gerakan-gerakannya. Saat ini, banyak perguruan pencaksilat di Indonesia yang berusaha melestarikan dan mengembangkan pencaksilat. Sebagai rakyat bangsa Indonesia, kita wajib melestarikan dan mengembangkan pencaksilat. Hal tersebut merupakan bentuk syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas anugerah yang telah diberikannya. Sejarah dalam pencaksilat. Sejarah dalam pencaksilat sudah dimulai sejak perkembangan zaman kerajaan, kemudian zaman penjajahan Belanda sampai zaman pendudukan Jepang, dan yang terakhir ketika zaman kemerdekaan. Selain sebagai upaya untuk mempertahankan diri, seni bela diri untuk juga menjadi salah satu seni budaya yang terus dilestarikan hingga sekarang. Dan seperti yang telah diketahui, pencaksilat ini tak hanya berkembang di negara Indonesia saja, melainkan hingga menyebar ke negara tetangga seperti Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, ataupun negara lainnya. Pencaksilat berasal dari dua kata, yakni pencak dan silat. Pengertian pencaksilat ialah gerak dasar bela diri dan terikat dengan peraturan. Sedangkan silat berarti gerak bela diri sempurna yang bersumber dari kerohanian. Dalam perkembangannya, silat
ini lebih mengutamakan unsur seni dalam penampilan keindahan gerakan. Sementara itu, silat ialah inti dari ajaran bela diri dalam pertarungan. Pengurus Besar IPSI atau yang disebut dengan kepanjangan Ikatan Pencaksilat Indonesia menyebutkan pengertian pencaksilat sebagai ialah budaya manusia di Indonesia untuk membela lalu mempertahankan eksistensi kemandiriannya serta integritasnya untuk di lingkungan hidup sekitarnya guna mencapai keselarasan hidup dalam meningkatkan iman dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Sementara itu, berdasarkan KBBI menyebutkan bahwa pengertian pencaksilat yaitu sebagai permainan atau keahlian dalam mempertahankan diri dengan keahlian menangkis, menyerang, serta membela diri menggunakan ataupun tanpa senjata. Baik anak-anak, kita sekarang masuk ke dalam materi utama, yaitu kita akan mengetahui yang pertama yaitu sikap tegap. Sikap tegap merupakan gerak dasar non-lokomotor. Sikap tegap yaitu dengan berdiri tegak, pandangan ke depan, tumit rapat, dan telapak kaki membentuk sudut 90 derajat. Terdapat 4 macam sikap tegap, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sikap tegap pertama merupakan sikap tegap dengan kedua lengan lurus di samping. Anak-anak dapat perhatikan gambar berikut. Yang kedua, sikap tegap yang kedua merupakan sikap tegap dengan kedua tangan mengepal di pinggang. Anak-anak juga dapat perhatikan gambar berikutnya. Sikap tegap yang ketiga merupakan sikap tegap dengan kedua tangan mengepal di depan dada. Oke, anak-anak bisa perhatikan gambarnya. Yang keempat, sikap tegap yang keempat merupakan sikap tegap dengan kedua tangan disilangkan di depan dada. So, anak-anak gambarnya bisa diperhatikan. Aktivitas siswa yang harus dilakukan pada gerakan sikap tegap yaitu buatlah kelompok masing-masing 4 anggota. Salah satu siswa dalam kelompok merangkap tugas memberi aba-aba gerakan. Yang ketiga, tunjukkanlah kemampuan dalam melakukan sikap tegap pertama hingga keempat di depan guru untuk dinilai. Tanyakanlah kepada gurumu tentang kekuranganmu yang masih terlihat. Berdasarkan kegiatan tersebut, siswa dapat menjawab pertanyaan berikut. Kesulitan apa yang kamu temui dalam sikap tegap? Yang kedua, apakah manfaat melakukan sikap tegap? Oke, itu aktivitas siswa yang pertama. Oke, di slide berikutnya kita belajar tentang sikap kuda-kuda. Sikap kuda-kuda juga merupakan gerak dasar non-lokomotor. Kuda-kuda merupakan posisi kaki yang menapak untuk memperkuat tubuh agar tidak mudah jatuh. Terdapat 5 kuda-kuda dalam pencaksilat, yaitu kuda-kuda depan, kuda-kuda belakang, kuda-kuda tengah, kuda-kuda samping, dan yang kelima, kuda-kuda silang. Apabila kamu pelajari dengan sungguh-sungguh dan penuh semangat, maka kamu akan cepat menguasai. Oke, yang pertama kuda-kuda depan. Ya, anak-anak dapat perhatikan gambar berikut. Ya, cara melakukan kuda-kuda depan yaitu berdiri dengan menarik salah satu kaki ke belakang. Oke, anak-anak bisa perhatikan gambarnya.
Kemudian kaki depan sedikit ditekuk dan kaki belakang lurus. Ujung kaki belakang menghadap ke samping. Berat badan bertumpu pada kaki depan. Badan tegak dan pandangan mata ke depan. Yang kedua, yaitu gerak kuda-kuda belakang. Sikap kuda-kuda belakang. Cara melakukannya yaitu berdiri dengan kaki belakang sedikit ditekuk. Berat badan bertumpu pada kaki belakang. Kaki depan menapak ringan dengan ujung kaki. Badan depan menapak ringan dengan ujung kaki. Anak-anak dapat perhatikan gambar yang sudah tertera. Oke, slide berikutnya yaitu kuda-kuda tengah. Ya, ini gambarnya anak-anak. Cara melakukannya yaitu berdiri dengan kedua kaki dibuka lebar. Lutut sedikit ditekuk, berat badan bertumpu pada kedua kaki. Berat sedikit condong ke depan. Yang keempat, kuda-kuda samping. Cara melakukannya yaitu berdiri dengan menggeser kaki kiri ke samping kiri. Berat badan bertumpu pada kaki kiri. Bahu kanan sejajar dengan kaki. Yang kelima, kuda-kuda silang. Cara melakukannya yaitu berdiri dengan menggeser kaki kiri ke samping kiri. Berat badan bertumpu pada kaki kiri. Bahu kanan sejajar dengan kaki. Dari kelima, sikap kuda-kuda, ya, anak-anak dapat melakukan aktivitasnya. Yang pertama, buatlah kelompok masing-masing 4 anggota. Salah satu siswa memberi aba-aba gerakan untuk kelompoknya. Tunjukkanlah kemampuan dalam melakukan kuda-kuda depan dan belakang untuk dinilai guru. Tanyakanlah kepada gurumu tentang kekuranganmu yang masih belum kamu pahami. Oke, itu aktivitas siswa. Kemudian yang ketiga, sikap pasang. Oke, sikap pasang juga merupakan gerak dasar non-lokomotor. Sikap pasang merupakan perpaduan sikap kaki dengan tangan. Pada dasarnya, terdapat 2 macam sikap pasang, yaitu sikap pasang terbuka dan tertutup. Kamu akan mampu melakukan sikap pasang dengan baik apabila memperhatikan pembelajaran dengan cermat, sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab. Sikap pasang yang pertama, yaitu sikap pasang terbuka. Sikap pasang terbuka merupakan sikap pasang dengan tangan dan lengan tidak melindungi tubuh. Anak-anak dapat perhatikan, ya, kedua tangannya terbuka, ya, tidak melindungi tubuh atau tidak melindungi penglihatan. Sikap pasang yang kedua yaitu sikap pasang tertutup. Sikap pasang tertutup merupakan sikap pasang dengan tangan dan lengan melindungi tubuh. Anak dapat perhatikan gambarnya dengan posisi salah satu kaki berada di depan. Aktivitas siswa yang harus dilakukan yaitu buatlah kelompok masing-masing 4 anggota. Salah satu siswa memberi aba-aba gerakan untuk kelompoknya. Tunjukkanlah kemampuan dalam melakukan perpaduan kuda-kuda belakang dengan sikap pasang terbuka dan tertutup untuk dinilai guru. Tanyakanlah kepada gurumu tentang kesulitan yang kamu alami. Berikutnya kita belajar tentang pola langkah atau langkah-langkah. Ya, pola langkah merupakan gerak dasar lokomotor, di mana sikap, ya, atau penggerakan yang dilakukan dengan pola langkah yaitu
badan dapat berpindah tempat. Oke. Setelah memahami sikap tegap, sikap kuda-kuda, dan sikap pasang, kalian akan mempelajari langkah-langkah dalam pencaksilat. Langkah sangat penting dalam bertahan dan menyerang agar dapat menguasai teknik langkah pencaksilat. Perhatikan pembelajaran dengan sungguh-sungguh, semangat, dan tanggung jawab. Oke. Nana dapat perhatikan gambar pola langkah berikut. Ya. Terdapat 2 telapak kaki, di mana dapat diterangkan melalui kode, ya. A1 itu kaki kiri dan A2 itu kaki kanan. Oke. Yang pertama, kaki kiri lurus ke depan. Ya, langkahkan kakinya lurus ke depan, kaki kiri. Yang kedua, langkahkan lurus ke depan, yaitu kaki kanan. Yang ketiga, langkah lurus mundur kiri, ya. Yang keempat, langkah lurus mundur kanan. Oke. Berikutnya, ya, kaki kiri melangkah ke samping kiri, ya. Yang kedua, kaki kanan melangkah ke samping kanan. Untuk yang ketiga, kaki melangkah ke arah serong depan kiri. Yang kedua, kaki kanan melangkah serong depan. Yang ketiga, kaki kiri melangkah serong ke belakang. Dan yang keempat, kaki kanan melangkah serong ke belakang, ya. Itu sedikit pola langkah dalam pencaksilat, ya. Nah, sekarang macam-macam langkah. Terdapat beberapa macam langkah dalam pencaksilat, antara lain sebagai berikut. Langkah geser. Nah, kalian dapat menggeser kaki ke segala arah untuk melakukan gerakan berikut. Nah, yang B, langkah angkat. Kalian dapat mengangkat dan memindahkan kaki ke segala arah untuk melakukan gerakan pencaksilat. Yang C, langkah lompat. Kalian dapat melompat untuk berpindah tempat dalam melakukan gerakan pencaksilat. Nah, aktivitas siswa yang harus dilakukan yaitu buatlah kelompok masing-masing 4 anggota. Salah satu siswa memberi aba-aba gerakan untuk kelompoknya. Tunjukkanlah kemampuan dalam melakukan langkah geser untuk dinilai guru. Tanyakanlah kepada gurumu tentang kesulitan yang kamu alami. Di sini kita mengetahui ketentuan pertandingan pencaksilat. Pertandingan pencaksilat yang dilakukan oleh pesilat yang saling berhadapan untuk mencapai prestasi. Melakukan pembelaan dalam kurung hindaran, elakan, serta tangkisan. Melakukan serangan kepada sasaran. Serangan dengan menggunakan tangan dan kaki. Menjatuhkan lawan, mengunci lawan. B. Pertandingan pencaksilat yang dilakukan dalam 3 babak dengan masing-masing babak berdurasi 2 menit dan durasi istirahat antar babak adalah 1 menit. Ketentuan pertandingan. Setiap pembela dan serangan harus berpola dari sikap awal, pasangan, langkah, dan adanya koordinasi dalam melakukan serangan ataupun pembelaan harus kembali pada sikap awal atau pasang. Serangan beruntun harus tersusun dengan teratur dan juga berangkai dengan berbagai cara ke arah sasaran. Sebanyak-banyaknya terdapat 4 jenis serangan, mematuhi segala ketentuan tentang sasaran. Larangan
dan juga kaidah pencaksilat serta ketentuan-ketentuan perwasitan ilmu. Jadi, pertandingan pencaksilat dipimpin oleh 1 orang wasit serta 5 orang juri. Ketentuan penilaian dalam peraturan pertandingan pencaksilat ialah sebagai berikut. Nilai 1, elakan atau tangkisan yang sukses dan disusul oleh serangan yang masuk dalam sasaran atau teknik jatuhan yang juga sukses. Serangan tangan yang masuk pada sasaran. B. Nilai 2, serangan kaki yang masuk pada sasaran. C. Nilai 3, menjatuhkan lawan. D. Nilai 4, mengunci lawan. Dan yang E. Selain nilai-nilai di atas juga diberikan nilai kerapian teknik, yakni penilaian atas kaidah-kaidah permainan pencaksilat. Dengan nilai terendah yaitu 2 dan nilai tertinggi yaitu 5 dalam setiap babak. Sasaran pukulan dan tendangan yang harus diketahui oleh pesilat. Sasaran yang dapat diserang yaitu bagian tubuh, kecuali leher ke atas dan kemaluan diantaranya dada, perut, pinggang kiri dan kanan, punggung. Sementara itu, tungkai dan bisa dijadikan sasaran serangan dengan menjatuhkan dan juga melakukan kuncian namun tidak memiliki nilai sebagai serangan perkenaan. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke slide yaitu rangkuman. Yang pertama, pencaksilat merupakan olahraga asli Indonesia. Yang kedua, sikap tegap pertama merupakan sikap tegap dengan kedua lengan lurus di samping. Ketiga, sikap tegap kedua merupakan sikap tegap dengan kedua tangan mengepal di pinggang. Sikap tegap ketiga merupakan sikap tegap dengan kedua tangan mengepal di depan dada. Sikap tegap keempat merupakan sikap tegap dengan kedua tangan disilangkan di depan dada. Kuda-kuda merupakan posisi kaki yang menapak untuk memperkuat tubuh agar tidak mudah terjatuh. Terdapat 5 kuda-kuda dalam pencaksilat, yaitu kuda-kuda depan, belakang, tengah, samping, dan silang. Sikap pasang merupakan perpaduan sikap kaki dengan tangan. Terdapat 2 macam sikap pasang, yaitu sikap pasang terbuka dan sikap pasang tertutup. Sikap pasang terbuka merupakan sikap pasang dengan tangan dan lengan tidak melindungi tubuh. Sikap pasang tertutup merupakan sikap pasang dengan tangan dan lengan melindungi tubuh. Macam-macam langkah dalam pencaksilat antara lain langkah geser, angkat, dan lompat. Ini sebagian rangkuman yang mesti kita ketahui dalam olahraga pencaksilat. Baik anak-anak, dari penyampaian materi yang telah Bapak terangkan, anak-anak dapat mengerjakan tugas latihan soal, itu evaluasi belajar pelajaran keempat. Mudah-mudahan dari tugas yang kalian kerjakan akan dapat berdampak baik, khususnya dalam memahami pengetahuan pada olahraga pencaksilat. Baik anak-anak, dapat cukupkan sekian ya. Namun ada kata-kata bijak ya, kata-kata motivasi yang jelasnya akan membangkitkan semangat kita akan tetap terus belajar dan terus belajar, yaitu seorang Nelson Mandela pada tahun 1918-2013.
Kata beliau, pendidikan adalah senjata paling mematikan di dunia, karena dengan pendidikan Anda dapat mengubah dunia. Cukup sekian dari saya, Enger Wahyu Nurdian Anggoro, SPD. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.